Sepanjang dikisahkan, cinta tetaplah cinta yang abadi menggetarkan. Ada tawa bahagia, ada air mata sedih, tapi cinta tetap indah dikisahkan. Bersama abadinya cinta, sepenggal perjodohan menyeruak. Tak sekedar menarik, tapi mengejutkan. Ustadz Yusuf Mansur menjodohkan sang putri Wirda Mansur dengan Hasan, putra almarhum Syekh Ali Jaber. Bagi Ustadz Yusuf Mansur yang sudah mengenal Hasan sedari kecil, merasa sang pria cocok mendampingi dan menjaga putri sulungnya. Sang ayah menjodohkan tanpa bertanya kepada Wirda. Lantas setujukah Wirda dengan niatan hati ayahnya? Ataukah Wirda menolak dijodohkan dengan Hasan, putra almarhum Ustadz Syekh Ali Jaber? Memang aku sendiri nggak mengerti apa-apa. Dan begitu tanya ke papa juga nggak ada respon apa-apa, cuma ketawa doang gitu. Cuma ya nggak kaget sih, karena ini bukan pertama kalinya ada isu-isu dijodohin seperti itu. Jadi lebih ke udah biasa. Sekarang bersama anak saya nih, Masya Allah. Ayo yang mau daftar, lihat cariin jodoh ini. Sehat San? Sehat. Alhamdulillah. Ini Hasan, dia lebih pintar daripada saya bahasa Sasak. Sejatinya Wirda terkejut dengan kabar perjodohan itu. Mau marah, tapi sang ayah malah tertawa. Mau kesal, tapi sang ayah tak memaksa dirinya harus menuruti kemauannya. Lebih dari itu, Wirda memang tak menolak perjodohan itu. Apalagi Bebet, Bobot, dan Bibit Hasan sebagai calon imam alias suami adalah dambaan kaum hawa. Ya pasti semua perempuan pengen ya punya sosok suami yang jelas semua-muanya. Prospek ke depannya jelas, prospek ke belakangnya juga jelas gitu ya. Dari keluarga mana, apalagi ini keluarga yang sangat mulia gitu kan. Ahlul Quran juga gitu, pastinya itu impian lah sebagian besar muslimah gitu ya, sebagian besar wanita punya suami dari keluarga yang terpandang, terhormat, kemudian berpendidikan dan segala macam gitu. Jadi ya mendengar kabar ini aku ya lebih ke dibawa ke doa aja ya, mudah-mudahan lah kelak aku punya suami yang memang baik gitu secara nasab dan keturunan ya, dan pendidikan, akhlak dan segala macam. Sekarang Hasan sudah usia 20. Ya, mau nikah sekarang atau nanti aja? Nanti dulu. Belum siap ya? Belum. InsyaAllah kita aturkan. Biar kuliah dulu dong. Kuliah dulu. Mau kuliah di mana? Di Arab atau di Indonesia aja? Indonesia. Atau ke ini, apa? Australia atau Singapura atau kemana gitu? Wirda kagum dengan sosok Hasan yang merupakan pria idaman. Sebab kagum sejatinya tak menyiratkan isi hati apalagi ketara cinta. Ada rasa suka, itu pasti. Tapi dari rasa suka dan kagum turun ke hati, ceritanya beda. Dan Wirda belum merasakan ada getar cinta yang merasuki dada. Apalagi ia belum berkenalan, saling bertatap, berjabat tangan, bertukar cerita dengan Hasan. Meski mengaku sudah kenal dengan almarhum Syekh Ali Jaber, ayahanda Hasan. Belum pernah ketemu sekarang ya, dan belum pernah dengar juga namanya beliau gitu, karena memang keluarga Syekh Ali itu sebenarnya kayak kita memang berkawan sekali gitu ya dengan keluarganya beliau gitu, tapi nggak pernah tahu sampai kayak siapa istrinya, kemudian siapa anak-anaknya beliau itu nggak pernah tahu, cukup tahu sampai adiknya aja, Syekh Muhammad Jaber gitu. Jadi emang dekatnya sama beliau-beliau aja, tapi kalau anak-anaknya nggak pernah tahu. Lalu adakah dorongan hati Wirda untuk memberanikan diri berkenalan dengan Hasan? Rasanya sulit, ataukah sang ayah sudah berencana untuk mempertemukan Wirda dan Hasan? Jika iya, bersediakah Wirda untuk pertama kali berpandangan dengan Hasan? Kayaknya mempertemukan nggak tahu ya. Mungkin belum karena memang kami juga sama-sama sibuk, aku juga sibuk, papa juga sibuk, jadi mungkin belum ada waktu yang pas aja. Dan cinta itu misteri. Sepanjang sejarah cinta tak terselami. Kapan cinta datang kerap tak dikira. Kapan cinta mengetuk hati dan menautkannya dengan lawan jenis, hanya sang takdir cinta yang tahu. Juga cinta tak bisa dipaksa. Cinta itu kehendak bebas untuk saling mencinta. Dan Wirda kini belum berniat untuk mencari pasangan apalagi berpikir menikah.
Jangankan itu, ia yang memilih sibuk mengurusi bisnis dan kuliah itu malah belum punya kekasih alias jomblo. Saat ini belum, jujur belum, nggak mikirin sama sekali apalah itu gebetan, pacar apa segala, bahkan nggak ada waktu untuk mikirin ke sana gitu, karena emang bener-bener ini waktu buat orang gitu, buat karyawan, buat anak-anak MAB gitu ya, buat ngalirin ide dan segala macam. Jadi pikiran kayak ini pengennya punya pacar apa gini-gini ini saat ini nggak ada dan belum ada gitu. Jadi emang bener-bener fokus di karir aja udah. Apalagi mikirin jodoh depannya kayak apa, wah makin nggak kebayang itu saat ini ya. Tapi memang tetap dibawa ke doa. Walaupun tidak memaksa, cuman ingin buat meneruskan kerjanya beliau, meneruskan dakwah. Walaupun tidak pernah memaksa, cuman yang dia paksa hanya jaga sholat. Cuman kalau bisa lebih bagus, lanjutkan dakwah Buya. Tidak memaksa, tapi berharap seperti itu. Dan banyak juga teman-temannya papa yang minta dikenalin ke aku gitu. Ustaz, Mirda udah punya calon belum? Boleh nggak nih buat anak saya kayak gini-gini gitu. Itu udah sering terjadi, cuman memang belum pernah sampai seserius itu dipertemukan, kemudian dibicarakan apa segala macam, karena mungkin usia aku juga masih muda sekali gitu, kuliah juga belum selesai gitu, jadi mungkin itu masih kurang lebih 3 atau 5 tahun lagi. Manis ya Wirda ini ya? Manis dan luar biasa. Iya dong. Di usia 19 tahun, cita-cita itu 19 banyak tahun, ya kan. iya, Kalau iya, misalnya iya. mau pacaran kayaknya belum ada kepikiran. Oh gitu. Tapi memang dia punya target di umur 20 tahun sudah punya banyak perusahaan. Hebat. Dan ini udah tercapai loh. Megang Luar. beberapa perusahaan. Baru 19 tahun. 19 Mau fokus tahun. dulu ke yang namanya karir. Nanti masalah pasangan mungkin dipikirkan belakangan. Meskipun sekarang kan lagi dijodoh-jodohin begitu sama Hasan. Atau mungkin Wirda cari yang lebih seumur sama papanya gitu ya. Oh, sama Om Adri gitu masa. Tapi ini mungkin karena sibuk ya urusan karir, urusan pendidikan, Wirda ini mungkin tidak mikirin yang namanya jodoh. Karena itu sang ayah yang pikirin. Oh boleh. Ayah pikirin jodohnya pasti yang terbaik lah tentunya. Tapi apapun nanti kita akan lihat hubungannya dengan Hasan dan lain sebagainya. Sekali lagi mudah-mudahan yang terbaik buat Hasan, buat juga Wirda ya. Tapi tentunya kita akan terus menyajikan sesuatu yang terbaik untuk Anda semua selama 60 menit ke depan. Dan tentunya pada siang hari ini ada saya Adi Danu. Dan saya Lenatan, inilah Insert. Ya. Dan kita juga akan memberikan satu berita yang mungkin ini kurang mengenakan gitu ya tentang hubungan rumah tangga yang kita terima gitu selama ini kan. Seorang Ray Utami sepertinya kekeh banget ingin mempertahankan rumah tangganya. Begitu Pablo Benua keluar dan sepertinya ini tidak terjadi, malah gesekannya semakin kencang dan sekarang ini Ray Utami dalam tahap pasrah. Pasrah aja ya, meskipun juga tentunya Ray Utami ini punya keinginan untuk berbicara baik-baik dengan sang suami, dengan Pablo, karena masih berharap begitu ya. Tapi Pablo sendiri merasa katanya Ray Utami ini bukan seorang istri yang mau menuruti apa maunya sang suami. Tapi kita akan berikan informasi lengkapnya untuk Anda semua, dan juga ada informasi dari Celine Evangelista yang memang juga Evangelista juga yang dikabarkan sedang renggang hubungannya dengan sang suami begitu ya. Kita akan tampilkan dalam tayangan yang berikut ini. Secara perlahan nasib rumah tangga Celine Evangelista kini semakin diambang perpisahan. Sejak konflik ini ramai diberitakan, belum ada kata damai yang terucap di antara keduanya. Apalagi berbagai narasumber termasuk Celine pun telah mengakui jika kabar isu keretakan dalam rumah tangganya bersama suaminya Stefan William memang benar adanya. Mirisnya, hampa dan pilu pun mau tak mau harus kembali dirasakan oleh Celine. Ketakutan akan perpisahannya dengan mantan suami terdahulu Dearly Idol yang terjadi pada tahun 2014 pun dikhawatirkan akan terulang kembali. Di usianya yang masih 28 tahun, ia harus dihadapkan dengan sebuah perpisahan lagi. Apalagi baru terkuak jika kini Celine dan Stefan sudah tak lagi tinggal satu atap. Namun di balik nasib Celine yang kini tak ada Stefan lagi, tentu ini adalah sebuah kenyataan pahit yang lagi-lagi harus dialaminya. Hari-hari Celine Evangelista pun harus dilalui dengan sebuah tangisan. Lihat saja bagaimana potret berikut ini yang memperlihatkan bagaimana kesedihan seorang Celine ketika memeluk ibundanya Vincentia Nurul pada Minggu malam kemarin. Meskipun sempat mengklarifikasi bahwa ia baik-baik saja, namun potret yang sebelumnya dibagikan oleh sebuah akun itu seolah menjawab isi hati Celine yang sebenarnya.
Meski di tengah acara bahagia di hari ulang tahun ibunya, Selin tetap tak bisa menahan tangisan ketika di dekapan sang bunda. Ya, setegar apapun ia menahan, tetapi jika soal cinta yang tersakiti, wanita manapun tak ada yang bisa menutupinya. Ada acara apa tadi? Nggak, cuman Ulang tahun, mama ulang tahun. makan-makan aja, cuman sama Makan-makan. keluarga doang. Oke, terus apa katanya dengar-dengar ada pembicaraan rapat keluarga nih ya sekalian. Rapat keluarga, arisan keluarga kali. Ya didoain aja ya, didoain. Iyalah, semuanya biar baik-baik aja. Kalaupun ada sedikit-sedikit yang kurang, alhamdulillah. Namanya anak lagi butuh support, ya kan? Namanya kita kan saling support aja, begitu. Insya Allah. Selin curhat sama mama nggak sih sekarang? Tadi curhat sama mama nggak sih? Curhat apa? Nggak ada apa-apanya. Namanya kumpul-kumpul aja. Ya, doain ya. Tapi terus hubungannya gimana sama Stephen jadinya, Selin? Ya itu biar Selin yang menjawab. Saya rasa nggak ada apa-apa ya. Kalau ada ini juga tolong doakan aja lah biar semua baik-baik aja. Ada Mas, ya biasalah namanya apa ya. Tapi ya biasa aja itu, biarin lah itu buat ya seperti tadi buat keluarga aja lah, cukup kami aja yang tahu. Tak ada Stefan, kini orang yang paling berarti bagi Selin adalah sosok ibundanya, Vincentia Nurul. Ekspresi Selin yang tampak tak bersemangat itu pun hanya tak banyak berkata-kata ketika ditanya soal suaminya, Stefan William. Sehat-sehat ya Selin ya tante ya. Ya Mas, makasih banget, maaf Iya, ya Mas ya, iya. sudah mau jalan ya Mas. Iya. Oke. Masya Allah, namanya orang tua selalu pasti doakan yang terbaik buat anak-anaknya semua, keturunan saya semua, gitu aja. Semua yang baik-baik, semua orang tua juga pasti akan mendoakan hal seperti itu. Sekarang gue emang butuh waktu untuk sendiri-sendiri aja. Gue nggak munafik ya, gue memang ada problem sama Steven, tapi kayaknya it's a kerikil kecil. Bukan lagi bersama Stefan, sejak tak tinggal bersama lagi, hari-hari Selin sejak beberapa pekan lalu pun hanya ada ibu dan keluarga tercinta lainnya. Jika Selin terlihat sedang dirundung kesedihan yang mendalam, sayangnya hingga detik ini sosok suaminya Stefan William belum juga muncul. Stefan yang masih disibukkan syuting bersama mantannya Natasha Wilona pun diketahui harus multifungsi, sembari mengurus anak-anaknya yang ditinggal pergi oleh Selin. Iya, saya nanya, sekarang kamu tinggal di mana? Saya bilang saya tinggal di tempatnya dia sendiri. Oh gitu. Ya. Terus anak-anak sama siapa? Anak-anak sama Steven. Lantas sampai kapankah Selin bisa bertahan tanpa adanya Stefan William? Mungkinkah pelukan Selin ke ibundanya tadi akan memberikan sebuah jawaban baru perihal prahara rumah tangga ini? Nasib akan seorang istri yang sedang dilanda sakit hati tak cuma dialami oleh Selin Evangelista saja. Saat ini Ray Utami adalah wanita lain yang juga harus ikut merasakan sebuah prahara rumah tangga. Pasalnya sang suami Pablo Benua hingga kini masih bersikukuh ingin menceraikan istrinya Ray Utami. Tak cuma itu, bentuk sakit hati lainnya yang masih dialami oleh Ray adalah hingga detik ini harapannya untuk bisa bertemu suaminya yang telah bebas dari penjara sejak akhir Desember lalu itu pun belum bisa dirasakannya. Tapi apa daya, kesabarannya sudah tak tertahankan lagi. Melihat sikap Pablo yang tak ada itikat baik, kini Ray Utami pun diketahui sudah pasrah dan telah siap untuk bercerai dengan Pablo Benua. Saya pasti minta doa yang terbaik. Kalau untuk saat ini saya bulat untuk tetap menceraikan Ray Utami. Terkait dengan statement dia yang memang bersikeras untuk menceraikan aku, ya tidak masalah gitu kan. Maksudnya artinya di satu sisi alhamdulillah dia udah mulai muncul dengan pengacaranya, kuasa hukumnya, berarti kan
ada titik terang lah kemunculan itu, walaupun tidak secara fisik, baru cuman teleconference seperti itu. Cuman yang satu yang aku masih kecewa ya, kenapa dia tidak menemui aku atau dia kasih alamat gitu lah, minimal dia kasih alamat, nanti aku yang kesana. Kalau memang alasan asimilasi, kan dia bilang kan alasan asimilasi karena tidak pulang ke Sentul. Tapi kan kalau memang dia niat untuk bertemu, kan aku bisa kesana gitu kan, aku bisa ke Jakarta gitu kan. Inilah derita seorang istri yang tengah dialami oleh wanita 36 tahun tersebut. Kini ia harus berjuang sendiri. Sikap Pablo yang bersikeras ingin bercerai sudah tak bisa terelakkan. Belum lagi adanya isu wanita lain yang dimiliki oleh Pablo Benua. Tentu semakin menambah derita Ray Utami. Tapi siapa sangka, dengan sederet konflik itu, Ray nyatanya sempat memiliki kesabaran untuk tetap mempertahankan rumah tangganya. Kalau memang dia ada wanita lain juga kan gak apa-apa, aku gak masalah gitu. Jadi aku nggak perlu menginikan, gak perlu citranya dia lah gitu ya. Ya sudah lah, maksudnya kalau memang dia memang ada yang lain, it's okay, aku juga gak permasalahkan. Yang aku permasalahkan adalah kenapa kamu tidak menemui aku dan anak-anak. Iya, saya dari awal sekali pada saat di calls ke dia, saya bilang saya akan ceraikan kamu, dan dia jawabannya kepada saya ya sudah gitu, dia yang menantang gitu, bukan kitanya gitu ya. Itu yang pertama. Lalu dia sengaja membuat isu seolah-olah dia bersedia di poligami, di madu dan lain-lain. Ya itu juga menurut saya hal yang nggak penting. Dari mana dia tiba-tiba ngomong seperti itu? Gak usah dialihkan kemana-mana. Fokusnya sekarang adalah dia istri yang durhaka. Ya itu aja. Dia melawan suaminya, dia tidak hormat terhadap suaminya, udah sebatas itu. Gak usah lagi dibawa-bawa, ada perempuan lain, dibikin isu ini, isu itu kan hal yang tidak baik gitu. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 14, zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa. Banyak ujian cobaan itu terbesar dari faktor perempuan. Makanya rumah tangga ini godaannya itu rata-rata faktor itu perempuan untuk laki-lakinya ya. Makanya faktor rumah tangga itu dengan kehadiran orang ketiga itu sangat berbahaya, dan itu menjadi akar dari permasalahan retaknya rumah tangga. Nah, inilah yang saya bilang bagian dari komitmen. Seorang suami istri punya komitmen. Kenapa ia menikah? Fa innahu aghaddu lil basari wal farji, untuk memelihara pandangannya dan kemaluannya. Begitu kata Nabi, begitu ada perempuan cantik, cepat istighfar atau pulang ke rumah, karena di rumah ada yang nunggu. Kalau enggak bahaya gitu loh. Aturannya banyak. Jadi teman-teman, aturannya banyak dalam berumah tangga. Itu yang harus kita jaga. Sebab kalau tidak, kembali kepada ayat tadi, hal terbesar dalam rumah tangga, ujiannya pertama itu adalah orang ketiga. Ya, kini nasib Ray Utami benar-benar sudah di ujung tanduk. Inilah curahan hati dari Ray Utami yang terlihat begitu membutuhkan perhatian dari seorang suami. Tapi sayang, kini harapannya itu masih belum menemui titik terang. Aku sekarang udah capek juga Mbak, maksudnya tiap hari nangis, tapi nggak ada sama sekali perhatian gitu kan. Aku butuh perhatian kalau cewek itu. Nggak ada progres berarti. Iya, wanita itu butuh kasih sayang, perhatian, tapi responnya tetap. Akhirnya aku dibilang sama keluarga juga, sama orang-orang juga seperti kayak nggak menerima kenyataan gitu loh. Ya tentunya